Hai guys, balik lagi sama aku Adila Mega. Kali ini aku bakal berbagi tips gimana sih tips lolos Glow and Lovely bintang beasiswa. Jadi aku penerima Fair and Lovely bintang beasiswa tahun 2018, beberapa tahun yang lalu sih. Dan saat ini Fair and Lovely ganti nama menjadi Glow and Lovely. Jadi perlu kalian ketahui, Glow and Lovely bintang beasiswa nih apaan sih? Ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman yang baru lulus SMA dan langsung ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Jadi Glow and Lovely bintang beasiswa ini disponsori oleh Fair and Lovely yang sekarang berubah nama menjadi Glow and Lovely. Dan aku masih pakai produknya. Kalian tahu kan yang brand ambasadornya itu Jessica Mila yang sebentar lagi mau ganti Adila Mega. Jadi ya sebentar lagi ganti brand ambasadornya, ganti Adila Mega yang cantik julita ini. Oke, kali ini aku mau bagi-bagi tips gimana sih lolos Glow and Lovely bintang beasiswa. Beasiswa anak negeri yang diperuntukkan untuk perempuan-perempuan muda yang ingin meraih mimpinya. Nah, cakupan beasiswanya ini untuk seluruh biaya kuliah di tahun pertama, misalnya di semester 1 dan semester 2 seperti itu. Tapi kalau aku waktu itu aku dapat 15 juta. Nah, aku simpan untuk keperluan sampai selama 4 tahun. Jadi untuk pembayaran UKT selama 4 tahun atau untuk biaya kos selama 4 tahun. Jadi 15 juta itu bisa kalian pakai untuk apa aja selama 4 tahun. Boleh memang cakupan beasiswanya selama tahun pertama yaitu semester 1 dan semester 2. Tapi nggak apa-apa, kalian mau pakai sampai semester akhir juga nggak apa-apa. Nah, di sini enaknya apa? Ketika semester 2 kalian bisa lagi mengajukan beasiswa yang lain sehingga nggak berbenturan kayak gitu beasiswanya, karena memang cakupan beasiswanya hanya di tahun pertama. Dan Lovely bintang beasiswa ini serunya lagi adalah kalian selama 4 tahun kuliah akan mendapatkan capacity building, yaitu seperti kepemimpinan, lalu bagaimana mencari karir, menjadi seorang pekerja yang baik seperti apa. Itu selama 4 tahun kuliah kalian. Jadi biasanya akan dilakukan kegiatannya tuh selama liburan bulan-bulan Juni, bulan-bulan Juli gitu di Jogja, karena memang pusatnya di Jogja. Tapi sayang banget tahun ini ada pandemi, jadi tahun 2020 kemarin nggak bisa. Dan semoga di tahun 2021, di tahun terakhir aku itu pandemi udah berakhir dan bisa melakukan capacity building. Oke, langsung aja aku mau cerita tentang pengalaman aku lolos beasiswa Fair and Lovely bintang beasiswa yang sekarang berubah nama menjadi Glow and Lovely bintang beasiswa. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa langsung klik di Glow and Lovely bintang beasiswa atau di www.kelasberbagi.com. Di sini semuanya lengkap. Ini langsung web asli www.kelasberbagicerah.com. Ini web resmi mereka. Nah, jadi waktu itu aku kirim berkasnya itu banyak banget. Jadi memang pendaftarannya sudah buka sejak beberapa hari yang lalu dan ini sedang berlangsung. Kalian bisa langsung daftar. Kalian kumpulkan berkas-berkasnya, nanti berkasnya banyak banget. Di sini ada alur pendaftaran. Kalau waktu dulu aku berkas-berkasnya dikirim melalui email dan bisa juga melalui pos atau JNE. Kalau waktu itu aku melalui email, setelah itu akan melakukan uji berkas. Nah, kalau kalian punya sertifikat menang lomba, sertifikat kepemimpinan, sertifikat seminar atau keorganisasian, bisa kalian cantumkan di situ, mendapatkan nilai plus buat kalian. Itu menjadi modal buat kalian bisa lolos beasiswa ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalian akan, kalau lolos, kalian akan di email untuk mengikuti seleksi wawancara. Nah, ketika itu tahun 2018 belum ada pandemi, jadi wawancara dilakukan secara offline karena aku domisili di Nganjuk. Jadi wawancara bersama-sama dilakukan di Kediri. Jadi nggak datang ke Jogja. Setiap daerah ada wawancara sendiri masing-masing. Setelah wawancara nanti kalian akan ditanya. Nah, waktu itu wawancaranya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, Kak? Pakai bahasa Indonesia. Seru banget wawancaranya, nggak tegang. Terus seputar mimpi kalian, cita-cita kalian, kenapa kalian mau pilih beasiswa ini, terus apa yang akan kalian lakukan ketika nggak lolos beasiswa ini. Jadi poin penting dalam wawancara adalah
minat kalian itu pertama, dan tekad kalian. Kenapa? Minat kalian dalam jurusan yang kalian pilih di universitas itu apa, dedikasi apa yang akan kalian berikan atas jurusan kalian kepada negeri ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, tekad. Jadi ditanya waktu itu, nah aku mau tanya nih, wawancaranya bilang gini, kan kita nggak tahu adiknya akan lulus atau enggak dalam beasiswa ini. Kalau seandainya enggak lulus, apa sih yang akan adik lakukan? Jadi waktu itu aku jawab, ya walaupun seandainya nanti nggak lulus, saya tetap akan kuliah, saya tetap bisa kuliah sambil kerja di mana, tanya. Ya kerja di mall atau kerja di mana aja, yang penting saya tetap pengen kuliah. Nah di situ kelihatan banget kan kalau tekadku bulat, pengen kuliah, ingin meraih mimpi. Jadi di situ harus kelihatan banget tekad kalian, nggak peduli apapun rintangannya. Parah. Setelah wawancara ditanya nih, pasti akan ditanya, nanti kita mau main-main ke rumah ya, mau lihat ini rumah. Nah ketika itu langsung, ternyata aku kira setelah wawancara itu mungkin beberapa hari kemudian baru datang ke rumah atau gimana. Enggak, ternyata setelah wawancara pulang kan, terus siang sekitar jam 12, sekitar jam 1, jam 2 tuh mereka harus sampai ke rumah dan untuk lihat keadaan rumah, di foto kayak gitu. Nah kalau selama pandemi ini yang tahun lalu setahu aku itu secara virtual, jadi bisa melalui VC atau melalui video rekaman yang kita buat lalu kita kirimkan seperti itu. Nah untuk tips lolosnya, yang pertama adalah tekad. Sejak pertama kali mengirim berkas, cita-cita kalian, ada harapan kalian ke depannya, ada apa sih yang akan kalian capai di 10-15 tahun ke depan tuh kalian tulis tekad kalian tuh apa. Yang perlu diingat adalah yang pertama adalah jujur. Kita tuh harus sejujur-jujurnya mengisi penghasilan, mengisi nilai, mengisi apapun tuh semuanya jujur. Yang kedua adalah jangan menyerah. Misalnya seperti tadi, kalau misal seandainya kamu nggak lolos, apa yang kamu lakukan? Oh aku akan melakukan bekerja sambil kuliah. Oh aku akan cari beasiswa lain, seperti itu. Terus perlu diketahui bahwa beasiswa ini tuh boleh double sama bidik misi. Memang kebetulan aku nggak dapat bidik misi, nggak daftar bidik misi. Jadi buat teman-teman yang daftar bidik misi pun boleh ikut beasiswa ini dan kemungkinan lolosnya juga tetap besar. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik daftar. Ini ya, klik daftar. Setelah itu langkah kedua, calon peserta akan mendapatkan email untuk informasi langkah selanjutnya. Yang ketiga, siapkan berkas dan dokumen lain yang dibutuhkan. Nah ini persiapan berkasnya tuh karena banyak banget, jadi sebisa mungkin kalian jangan mepet-mepet sama deadline. Dan kebetulan kalian tahu waktu aku daftar itu aku H-7 deadline. Gila, parah emang gitu ya. Terus yang keempat, calon peserta mengunggah berkas dan dokumen lainnya pada yang dikirimkan di email. Jadi email kalian tuh harus valid dan semua nomor alamat itu harus valid dan aktif ya. Lalu langkah 5, tim Hosisora Foundation akan menyeleksi berkas dan akan melakukan seleksi. Jadi seleksi berkas, setelah itu kalian akan diseleksi lolos enggaknya. Terus langkah ke-6, pengumuman seleksi beasiswa Glow and Lovely, seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya banyak banget guys. Uang 15 juta itu waktu aku 2018. Kalau sekarang nggak tahu nominalnya, bisa bertambah bisa berkurang, tapi itu lumayan banget menambah kuliah kalian ya kan. Terus kalian juga dapat capacity building selama 4 tahun. Siapa sih yang nggak mau dapat capacity building, jalan-jalan ke Jogja gratis, dibayarin tiketnya, pulang pergi, hotelnya, makannya, terus dapat teman yang banyak, teman yang berkualitas, dapat ilmu yang berkualitas, mentor-mentor yang nggak sembarangan orang. Jadi kalau kalian seorang wanita muda berprestasi dan ingin meraih mimpi kalian, daftar Glow and Lovely bintang beasiswa. Kalau kalian masih kepo mau tanya-tanya, kalian juga bisa email beasiswa Glow and Lovely bintang beasiswa, atau kalian bisa DM aku di @adel_cabi. Kalian bisa DM aku di @adel_cabi di Instagram ya. Seperti itu. Kalau ada komen tanya, kalian juga bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share buat teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa ini tuh khusus untuk perempuan muda di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa ada anggapan di Indonesia bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah jauh-jauh, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan mengurus rumah tangga dan kembali ke dapur.
No, aku bilang no, itu salah. Perempuan berhak bermimpi yang tinggi, berhak meraih mimpinya dan memperjuangkan cita-citanya. Perempuan berkarir bukanlah perempuan yang gagal. Perempuan berkarir adalah perempuan yang berdaya juang. Kita sebagai perempuan Indonesia tidak boleh menyerah. Tidak boleh juga pasrah pada takdir, pada keadaan yang saat ini ada pada kita. Kita harus mengubahnya dengan tangan kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang? Terima kasih. Dah.